ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، أيها الناس، قال الله تعالى لنا وصية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله، إن رحمة الله قريب من المحسنين. Alhamdulillah, limpahan wafat anugerah dari Allah untuk setiap kita, lahir batin kita melimpah ruah sehingga tidak ada satupun di antara kita mampu menghitungnya. Bagi itu bacaan agung saat yang mulia, saat setiap kita bersimpuh di hadapan Tuhan kita Allah, datang ke tempat ini memenuhi suruhannya semata untuk berniat bertekad meningkatkan ketakwaan kepadanya dengan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya, menjauhi apa yang menjadi larangannya, dengan mengikuti menaula dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya. Karena hanya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala kita mampu meraih kehidupan bahagia, sukses dunia akhirat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Siapapun di antara kita pasti ia tidak luput dari sana, dan tidak ada satupun di antara kita sehebat apapun ia luput dari kesalahan, karena Allah Subhanahu wa taala hanya menetapkan mereka yang maksum selain malaikat adalah para nabi dan rasul. Maha minnana ma'sum. Tidak ada satupun di antara kita yang dijaga pasti oleh Allah dari perbuatan dosa. Maka kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala banyak dalam kitab suci Al-Qur'an menegaskan kepada kita, membimbing kita melalui cerita kisah yang Allah tuangkan dari para kisah para nabi rasul, untuk kita selalu memohon ampun kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, untuk kita selalu beristighfar, untuk kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca cerita tentang Nabi Allah Adam, ayah kita semua, maka kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala telah mendidik ia dan Siti Hawa untuk membaca kalimat yang karena sebabnya Allah ampuni dosanya, Allah ampuni salahnya, Allah ampuni khilafnya. Allah menegaskan, wa qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan banyak kalau kita telusuri, teliti, cermati, amati kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh para nabi rasul yang mendidik kita, didikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi besar Muhammad, untuk kita selalu beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia pemimpin para nabi rasul, pemimpin semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah pemimpin dunia akhirat. Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita dalam ayatnya, dalam surat Al-Fatih Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dalam kalimat ayat yang jelas ini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah jaga Nabi besar Muhammad, lindungi Nabi besar Muhammad, ampuni Nabi besar Muhammad salah yang saat ini dan akan datang lahir batin beliau. Tapi Nabi besar Muhammad menyatakan kepada kita dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia umatku, tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu fi kulli yawmin ilaihi mi'ata marrah. Sesungguhnya ketahuilah bahwasanya aku setiap hariku selalu bertobat kepada Tuhanku Allah 100 kali. Nabi Agung Muhammad yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari salah dosa, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat ini 100 kali dan dalam banyak riwayat, dalam riwayat lain 70 kali. Bagaimana kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang jelas kita banyak salah dalam ucapan, mata kita, telinga kita, langkah kita, tangan kita, lahir kita, batin kita, bahkan kita salah dalam ibadah kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mari dari saat ini kita perbanyak untuk membaca istighfar. Karena seorang ulama besar di masanya 300 tahun yang lalu dia mengatakan termasuk amalan terbaik